Oke, jadi welcome back teman-teman Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, pada market briefing hari ini untuk tanggal 23 Oktober 2023 atau di minggu keempat di bulan Oktober, dimana mohon maaf minggu kemarin morning market briefing sempat gak ada teman-teman ya. Untuk market briefing itu sempat ditiadakan ya, karena saya ada urusan jadi gak bisa record. Ketika udah record crash suaranya gitu, jadi harusnya semoga hari ini nggak terjadi record. Lalu buat teman-teman yang baru ketemu YouTube channel ini, silahkan di follow. Kita aktif di semua sosial media, di TikTok dan di Instagram. Kita sering juga live gratis bareng teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman yang mau gabung, silakan dapat banyak insight market harian, baik itu yang gratis ataupun berbayar ya. Jadi buat teman-teman dipersilakan join, nanti linknya akan saya share di video di description. Oke, lalu mungkin saya mau infokan beberapa kegiatan yang akan Silent Trader lakukan ya. Pertama ialah 3 bulan sekali kita selalu buka grup untuk investor gitu ya. Kita namakan VVIP Silent Investor, di mana per 3 bulan ya kita buka grup yang isinya rekomendasi emiten-emiten investasi 1-5 tahun gitu. Dan tercatat dari portofolio awal kita sebesar 50 juta, sekarang udah kurang lebih 80 juta gitu ya teman-teman ya. Jadi ini luar biasa banget ya. Buat teman-teman yang mau diversifikasi, mau coba boleh, karena kita sistemnya per 3 bulan. Jadi sekali join per 3 bulan, harganya pun murah ya, cuma 275.000 per 3 bulan ya. Jadi ini benefit-benefit yang teman-teman bisa cek. Ini kondisi porto ya terakhir gitu. Oke, lalu agenda berikutnya ialah kita ada webinar nanti pada hari Jumat ya, tanggal 27 bareng OCBC selama 2 jam ya, kurang lebih selama 2 jam. Di sini teman-teman harus regis ya. Klik aja, copy videonya, copy linknya maksudnya, lalu Anda klik untuk melakukan pendaftaran gitu ya teman-teman ya. Jadi ini masih free ya teman-teman, silahkan kalau mau coba belajar bareng OCBC Sekuritas, karena kita akan belajar support resistance secara presisi teman-teman ya. Kita akan belajar support resist secara presisi. Lalu juga di bulan November kita akan buka VVIP gratis yang teman-teman bisa cek di highlight story-nya ya. Teman-teman bisa cek di sini, akan dicari tahu syarat-syaratnya ya. Syaratnya ialah membuka MNC Sekuritas, yang mana saya juga udah buatin beberapa video tutorial, dan kedepannya saya akan banyak banget live bareng, event itu trading bareng dengan teman-teman MNC Sekuritas ya. Dan kalian harus tahu kenapa harus pakai MNC Sekuritas, karena testimoninya udah banyak banget ya. Testimoninya udah banyak banget seberapa luar biasa MNC. Jadi buat yang masih ragu atau sekuritas yang masih nge-lag, mau pindah silakan, karena Anda akan dapat rekomendasi saham gratis yang harusnya Anda bayar gitu bareng kita. Oke, lalu berikutnya ialah kondisi global yang masih jelek teman-teman ya. Kondisi global yang masih nggak bagus dalam minggu ini, minggu yang lumayan parah kita bisa dibilang di bulan Oktober ya. Meskipun sebenarnya dari awal bulan Oktober market jelek ya. Dari awal bulan Oktober sebenarnya market udah nggak bagus, dan minggu ini termasuk lumayan yang signifikan. Kenapa? Karena turunnya pun lumayan dalam ya. Dari hari Jumat, Kamis, Rabu itu turunnya signifikan, puncaknya di Kamis karena BI juga naikin suku bunga. Currency kita ya, USD to IDR juga terakhir berada pada level berapa ini? Oke, lagi loading ya. Tapi sebenarnya di MNC pun kita bisa menggunakan trading view. Keren ya, keren banget di MNC. Malah error ya, hampir 15.900 ya. Jadi ini satu hal yang perlu kita concern teman-teman ya, dimana kalau kita lihat memang IHSG kita hari ini udah retest. Jadi kalau teman-teman ngikutin update, baik itu live IG kita ataupun market briefing yang di-share setiap minggu sekali, bahwa memang kondisinya IHSG worst case skenario-nya, skenario terburuknya itu ada di sini sebenarnya ya. Dan udah tercapai pada hari Jumat kemarin. Jadi sebenarnya menurut saya ya, kalau kondisi global ya, ini kan konflik masih berkelanjutan, lalu juga currency yang masih melemah. Tapi kalau hal itu teratasi, maka saya masih ada optimisme harusnya IHSG nggak breakdown ke bawah
ya. Tapi kalau itu terjadi sebenarnya IHSG juga masih dalam batas wajar. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, tren yang lebih panjang market kita nih konsolidasi sebenarnya. Bahkan dari 2022 kita udah konsolidasi, teman-teman, ya. Bahkan dari 2021 sih. Jadi sebenarnya udah konsolidasi kurang lebih 1 tahun 2 tahun. Jadi kita udah konsolidasi 2 tahun gitu, dengan berbagai kondisi ya, kondisi market drop itu kita udah ngelewatin sebenarnya. Jadi ya sebenarnya kemungkinan paling jelek pun market harusnya nggak akan tembus 6.480 ke bawah. Karena harusnya untuk perekonomian kita Indonesia harusnya masih cukup bagus, teman-teman ya. Jadi itu suatu keoptimisan juga untuk kita. Tapi bukan nggak mungkin kalau currency bisa membuat market breakdown dulu ke bawah, ya. Dan kalau itu terjadi ya kita sabar-sabar, mungkin bisa jadi window dressing nggak terjadi. Atau let's say di bulan November masih drop ya, baru nanti perlahan di Desember Januari baru comeback. Kita nggak tahu. Cuman secara teknikal harusnya minggu depan akan ada technical rebound karena market mencoba comeback di atas moving average 200. Jadi harusnya akan ada secercah harapan buat teman-teman yang emitennya pada kena guyur secara tiba-tiba gitu ya. Teman-teman bisa siap-siap ya. Teman-teman bisa siap-siap untuk trading, ya, untuk bisa sell on strength emiten-emiten yang nyangkut gitu ya. Lalu berikutnya ialah kita akan bahas beberapa requestan teman-teman. Semoga bisa kejawab semua ya. Thank you yang udah request di Instagram, makanya teman-teman follow Instagram kita. Pertama BDKP, jadi BKDP sorry ya. Banyak sekali karena kondisi market dalam bulan ini jelek ya, kita udah sadar lah, teman-teman udah sadar bahwa banyak banget emiten-emiten yang tidur dari 50, emiten-emiten alien, emiten-emiten zombie yang selama ini udah gak gerak lagi tapi tiba-tiba bangkit. Kenapa? Karena market maker gak punya pilihan untuk cari cuan di pasar modal selain menggoreng emiten-emiten yang market capnya kecil, yang mereka dengan modal yang gak gitu besar mereka bisa cuan. Jadi mungkin masih akan berlanjut tren ini ya sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Banyak sekali emiten-emiten small cap yang bisa kita manfaatin untuk fast trade. Ingat, bukan buy and keep, tapi fast trade itu lebih oke, ya. Kita pun di VVIP berapa kali banyak sekali trading emiten-emiten tersebut. Nah, cuman ya kalau Anda baru mau belinya sekarang ya lihat dulu. Biasanya kan after ARA ya, after ARA sekali kan biasanya gap up hari Senin ini. Nah, pas gap up itu ya copet-copet aja ya, karena pasti berfluktuasi banget gitu teman-teman ya. Jadi saya no comment, even saya juga nggak rekomendasi sebenarnya, kecuali waktu hari Jumat kemarin ya, itu pun pagi-pagi kan langsung gap up ya, gap up langsung sentuh di sini. Jadi harusnya teman-teman tuh susah dapat di 50-an gitu. Mungkin cost teman-teman tuh dapat di 60-an mungkin ya, kecuali pasti banting Anda berani serok. Tapi kalau enggak, maka cost kalian di 60, dan ya bandar market maker posisinya udah lumayan cuan gitu ya. Lalu berikutnya awan udah lama sideways. Iya betul, udah lama sideways. Kalau sebenarnya ini trik ya, ini saya kasih satu tips buat teman-teman. Kalau teman-teman lagi screening dan menemukan ada satu emiten yang sideways panjang, kita bisa menggunakan setting automatic ya. Ya terserah, kalau di Mira ada namanya order book, automatic order buy. Kalau di MNC fitur gacornya pakai break order ya, yang mungkin nanti beberapa video tutorialnya akan saya share dalam sebulan ke depan. Jadi kita bisa setting kalau di MNC trik break ordernya gimana sehingga kita bisa setting dan kita nggak ketinggalan. Contoh ya, ada beberapa pendekatan kita bisa setting di 260 ya, atau satu tick di atasnya, atau kalau mau trade pendek kita bisa setting di 244 atau 246 satu tick. Ya, jadi ketika breakout kita baru buy. Itu emiten satu. Jadi kita nggak beli dulu. Kenapa? Karena kalau beli ini sideways nggak tahu sampai kapan, akhirnya kita nyangkut. Ya, yang harusnya mungkin kita bisa cuan di emiten-emiten lain, kita jadi nggak bisa, kita jadi malah nyangkut. Itu juga satu hal yang menurut saya kurang bagus. Ya, jadi setting automatic order, uangnya Anda bisa pakai untuk trading lain dulu, nggak masalah. Gitu ya, itu area-area breakout yang saya kasih untuk awan. Lalu berikutnya ada baby apa nih? EIP MSCI maksudnya apa ya? Baby, wah ini candle hari ini kurang bagus ya. Teman-teman harus cek. Oh ya BTW, ini saya mau remind lagi ya.
Untuk VVIP Silent Investor opennya tiap 3 bulan, berarti habis bulan ini selesai ya, kita ketemu lagi di Januari. Ini juga cuma kuota 50 orang. Dan untuk MNC, teman-teman juga bisa nanti join grup ini ya, grup channelnya dan juga grup diskusinya, karena kita akan banyak live gratis di sini ya. Jadi teman-teman kalau mau join silahkan ya. Yang mau open MNC sekuritas juga silahkan. Ini saya contoh pakai Doit, beli Doit 382 pakai match, langsung setting, saya tinggal kejual sendiri, sistemnya bantu jual meskipun kita belum punya sahamnya ya. Jadi kalau mau silahkan teman-teman, ini cara bukanya ya. Jadi ya silahkan baca. Kita November buka untuk 50 orang gratis ya. Ini rekomendasi gratis sama seperti yang Anda bayar gitu. Kalau Anda mau versi berbayar silahkan, tapi saran saya coba MNC, itu better ya. Untuk baby agak serem ya, biasa kalau candle begini nih bisa bablas ke bawah. Jadi perhatiin di 250, kalau 250 jebol juga kayaknya sih agak serem ya. Berikutnya untuk auto, ini juga udah mulai selesai ya masanya after dividend juga tentunya. Kalau kita lihat sih sebenarnya ya, auto ini kalau saya kan pegang auto ya. Kalau jujur-jujuran saya masih pegang auto. Kita di VVIP Investor beggar, multi beggar bahkan ya. Dan memang dalam sebulan 2 bulan terakhir auto lumayan distribusi ya, sebulan terakhir lah, meskipun yang nampung masih banyak gitu. Jadi sebenarnya menurut saya ya, ini saya pribadi juga akan menunggu kuartal 3-nya dari si auto ya, dimana kalau kuartal 3-nya masih bagus, bisa jadi saya masih keep dulu, bisa jadi gitu ya untuk auto ya. Tapi kalau untuk trade, feeling saya sih mentok 2425 itu bisa coba bottom fishing, karena feeling saya harusnya kuartal 3-nya masih bagus ya, harusnya gitu. Jadi sebenarnya mungkin ini bisa jadi kesempatan kita untuk entry ya. Balik lagi tetap siklus otomotif lagi di peak ya, tinggal kita positioning entry aja. Dan kalau ini kan tercatat ada kurang lebih di 2425 ya, ini sebagai area klasik supportnya, yang mana kalau udah dekat ke 2500 nih sebenarnya bisa coba maintain kalau teman-teman yakin di auto. Lalu IPCC hari ini dia naik gede karena rilis laporan keuangan, yang mana so far so good untuk IPCC ya. Ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan otomotif juga bagus ya, karena bongkar muat di IPCC pendapatannya lagi gede, akumulasinya juga cakep ya. Dia juga reject moving average 200. Ini ciri yang bagus ya untuk trend continuation-nya si IPCC gitu, karena sejelek-jeleknya market ya, market makernya atau bandarnya tuh maintain, gak jebol. Beda mungkin beberapa emiten kayak ERA, kalau teman-teman lihat itu breakdown ya breakdown, tapi nggak dengan IPCC. Ini menunjukkan konsistensinya untuk trend continuation ya. Dan ini sebenarnya jadi sinyal bagus karena LK-nya bagus, proyeksi IPS-nya juga tinggi, labanya bertumbuh ya, valuasinya juga jadi naik. Trend continuation, dan ini tinggal kita pantau karena IPCC itu memang geraknya smooth kalau Anda perhatikan. Jadi kita nggak bisa expect IPCC besok naik arah. Ya saya sih happy aja karena saya udah pegang lumayan di harga bawah. Tapi memang pergerakan IPCC itu biasa agak smooth ya, slow but sure lah gitu. Lalu berikutnya ACST, sebenarnya ini muncul pola falling wedge ya, falling wedge yang lumayan ekstrim sebenarnya ya, falling wedge yang lumayan ekstrim. Dan ini juga ABC ya, ABC correction nih juga udah mulai sebenarnya ya untuk ABC correction. Jadi pas juga falling wedge-nya berada di classic support ya. Dan ini bersama dengan Meta, yang mana Meta ini kita profitnya juga lumayan gede ya, profitnya juga lumayan gede. Ini saya kasih contoh ya, kalau di VVIP nah, Meta tanggal 20 ya, berarti itu ke hari Jumat. Jumat apa? Sorry, ini harusnya tanggal 19 ya. Tanggal 19 ya teman-teman nih. Tanggal 19 194 184 kita share waktu di sini. Ya sebenarnya sama Meta CFT. Jadi ada potensial mereka akan retest gitu ya, retest 190-200. Nah nanti dicek lah, kalau sampai 190-200 gagal, maka dia valid break ya, valid break falling wedge saya bisa jadi lanjut turun ke
kepentok. Tapi kalau dia bisa breakout, bisa jadi akan continuation, karena menurut saya dengan volume yang seramai ini harusnya masih ada agenda market makernya ya. Cuman balik lagi tinggal kita menyesuaikan dengan area trade plan-nya aja gitu. Untuk Tekim so far so good, cuman balik lagi kita nggak bisa ngomong banyak, tekanan jual yang ada saat ini juga lumayan mempengaruhi ya. Balik lagi perusahaan bagus, Tekim INKP, tinggal time frame-nya Anda panjangin. Udah sesimpel itu. Technical masih bagus. Kevin nyangkut, nah ini juga remind ya bahwa banyak sekali emiten-emiten yang mungkin akan rilis laporan keuangan gitu. Salah satunya si PCC yang dari kemarin udah lumayan cepat ya. Mereka udah lumayan cepat rilis LK dan harusnya nanti disusul dalam minggu ini sampai minggu depan emiten-emiten rilis gitu. Biasa Covin juga lumayan cepat dan harusnya saya nggak tahu sih Anda nyangkut di Covin karena ikutan Pak Lo Keng Hong atau di Pom-Pom, tapi harusnya menurut saya ini boleh coba dipantau ya, karena dia udah under 500 Covin ya, under 500 dan positionnya juga pas di EMA 200, pas juga di classic support teman-teman ya. Jadi menurut saya kalau Anda yakin dengan si Covin ya, Anda coba bisa averaging down, nanti di atas 500 Anda lepas. Tapi kalau dilihat sih memang masih distribusi ya. Saya nggak tahu beritanya Pak Lo ini udah TP atau belum, tapi ya banyak yang nyangkut juga gitu, bukan Anda doang ya teman-teman ya. Lalu berikutnya ialah nitip halo Om dengan warannya. Emang halo ada waran? Kayak nggak liquid ya. Coba kita cek ya. Oh, lumayan liquid ya. Kita nggak bahas warannya lah ya, lumayan lama ya. Mungkin nanti di live bisa ditanya, halo, ini sebenarnya untuk fast trade enak karena berapa kali tuh dia punya trading range-nya lebar gitu ya. Tapi balik lagi no comment, bisa jadi double bottom ya. Kita nggak tahu karena kalau kondisi market seperti ini semua bisa terjadi ya gitu. Dan memang jujur saya bukan spesialis emiten 50 ya. Saya jujur saya bukan spesialis emiten 50, tapi kalau dia udah rally abis itu istirahat, nah saya spesialis untuk entry pada saat dia retrace atau koreksi. Itu spesialisasi trading saya sebenarnya. Tapi saya nggak bisa tuh, saya belum punya kapabilitas. Oh, emiten ini tidur, saya predik dia bakal segera bangun ya. Itu bukan specialty saya. Jadi mungkin saya no comment untuk si halo. Tapi ada mungkin gak buat double bottom bisa aja ya. Tapi balik lagi ini kan masih buat lower low terus ya. Dia buat lower low sampai dia nggak buat lower low. Nah ini mungkin ada action kita bisa ambil untuk trading pendek. Oke, lalu nextnya MTech. Teknologi juga masih belum ya. Gotonya juga babak belur. Harus refer juga ke nanti LKQ 3 yang mungkin segera rilis. Tapi sebenarnya untuk MTech di harga segini sebenarnya udah lumayan murah ya menurut saya ya. Kalau kita masih yakin emiten ini bisa turn around, karena before pandemic pun MTech itu stabil di 500 ya. Bahkan pandemic pun juga harga terendah tuh di 396 gitu. Jadi sebenarnya ini harga udah ini udah bottom ya. Ini udah bottom banget sebenarnya gitu. Nah tinggal kita yakin nggak dengan perusahaan ini. Kalau yakin sebenarnya bisa cicil-cicil ya, cuman pakai money management, jadi biar kita nggak terlalu bergantung sama emiten ini. Untuk LP ini juga bisa di setting otomatis 272270 ya. Teman-teman MNC bisa pakai break order aja karena lebih enak seperti itu ya. Kecuali Anda mau buy sekarang mungkin stop loss pendek 246. Kalau nggak salah ini udah pernah saya bahas ya. LP perkapalan mungkin oke, stabil ya, pergerakannya itu di maintain 240 246 jadi batas stop loss tuh oke. Atau buy on breakout 270 272. Ya, lalu berikutnya ada Saratoga. Saya masih no comment ya, apalagi dengan Pak Sandiaga Uno yang hampir bisa dipastikan gak jadi cawapres. Weekly-nya juga masih agak serem. Ya ini cek dulu lah, kalau sampai dia breakdown ya cut loss dulu. Ya, berarti dia bearish continuation masih lanjut ke bawah. Gitu. Kalau mau beli sekarang juga boleh, stop loss 115 ya. Itu dengan asumsi Anda yakin dia technical rebound. Tapi saya rasa dengan kondisi sekarang agak masih belum ya sebenarnya ya. Lalu untuk TPMA naiknya juga udah lumayan signifikan sebenarnya, meskipun mungkin balik lagi ya
karena bertepatan banyak akan rilis laporan keuangan, kita nggak tahu hasilnya bagus atau enggak. Kalau bagus pasti akan kedongkrak naik lagi. Ya, sesimpel itu sebenarnya untuk TPMA. Meskipun mungkin mulai muncul divergen kecil, ya, divergen kecil yang udah mulai kebentuk sebenarnya. Ya, ini mungkin jadi hati-hati, karena kalau divergen terus nggak ada katalis buat ngangkat, kayak misalnya LK bagus dan sebagainya, bisa jadi dia falling wedge habis itu breakdown. Tapi balik lagi lah, dengan trading range yang masih lebar, masih ada kemungkinan dia nge-push dulu ke atas. Ya, untuk TPMA. Jadi tinggal kita maintain trendline pendeknya aja nih di sini. Selagi trendline pattern yang gak dijebol sih masih aman. KKGI no comment untuk batu bara. Kita juga waktu itu cut loss ya di sini. Ya, habis cut loss kita udah nggak berhubungan lagi, dan selamat karena memang nggak ada katalis. Ya berarti dia PHP breakout. Memang secara batu bara ya sebenarnya harusnya masih bagus-bagus aja. Cuman balik lagi, dengan katalis nggak ada dan fluktuasinya nggak ada, saya rasa dia harus bener-bener balik ke 500 stabil dulu baru comeback. Kalau enggak saya rasa moodnya masih berat banget. Ya mungkin concernnya di KKG itu ya. MITI apa KBLI ini? Aduh, kalau MITI no comment lah ya. KBLI ini emiten sih banyak di pom-pom juga ya oleh beberapa ya. Ya saya no comment karena likuiditasnya juga masih belum terlalu besar. Ya, emiten kayak gini tinggal kita pasang break order nih. Anda lihat nih, 306 ke 320 nih gapnya gede banget gitu. Jadi no comment ya. Mungkin Anda tanya KBLI karena Anda ada dengar dari mungkin beberapa influencer atau anything lah, karena saya juga sempat dengar ya, dan saya ditanyain terkait KBLI. Ya memang mungkin potensial terkait ini ya, apa namanya, fiber optik ya. Fiber optik yang bisa jadi diuntungkan lah dengan beberapa proyek-proyek strategis. Even kita dulu di VIP Investor, kita profit CCSI Beggar nih waktu di tahun 2022. Kita juga profit fiber optik, tapi memang target kita Beggar, habis itu kita TP ya. So no liquid, no comment. Cuman secara bisnis memang dengan proyek-proyek yang mungkin masih berlangsung ke depannya masih bagus. Masih ada potensial bagus. Gitu ya teman-teman ya. Untuk Elsa harga minyak masih oke. Ini juga mau rilis LK, kalau Q3 bagus masih ke push ya. Elsa Medco harusnya oke. Kemarin waktu saya live juga bareng teman-teman RDK, ya sayang kalau teman-teman ikut ya. Di sini saya udah jelasin lah emiten-emiten apa aja yang bagus ya, yang layak lah setidaknya untuk kita masukkan ke dalam watchlist. Itu cuman Elsa memang tipikalnya sahamnya agak slow ya. BABP no comment, masih belum ada katalis, apalagi dia breakdown ya. Ini sebenarnya udah jadi ciri ketika dia breakdown di 74 sebenarnya kita harus cut loss. Ya, arahnya kemana? Nggak bisa, jadi masih lanjut dulu ke bawah. Terakhir ada Maha, ini masih bisa untuk trading ya, dengan stop loss terukur tentunya di 210-an ya, di middle Bollinger. Banyak grup-grup yang main di sini, jadi harusnya secara fluktuatif enak, tinggal kita positioningnya aja. Untuk Maha ya, karena ini Maha juga kemarin lumayan rame ya waktu IPO ya. Jadi kalau kita lihat ini, kalau nggak salah kan di bidang konstruksi juga, nanti kalau konstruksi rebound nih bisa dicek ya, karena bisa jadi ini dia akan lanjut lagi nih arahnya ke sini gitu, dengan batas stop loss 210. Ini kita bisa melakukan pantauan. Oke ya teman-teman ya, so paling itu dulu yang bisa disampaikan. Nanti kemungkinan kita bisa live lagi di hari Senin ya kalau nggak ada halangan, dan hari Minggu malam saya akan live bareng teman-teman MNC. Jadi teman-teman pastikan join, linknya nanti saya share di description biar teman-teman bisa dapat informasi-informasi terkait. Dan udahlah, nggak usah ikut grup-grup berbayar yang nggak jelas. Gabung bareng saya Om Silent yang sudah tersertifikasi lengkap, license OJK juga lengkap, track record jelas selama 4 tahun terakhir bangun komunitas ya, dan gak usah bayar, gratis, cukup trading bareng menggunakan MNC Sekuritas. So itu dulu, happy weekend teman-teman, semoga bermanfaat. Disclaimer on, analisa ulang. Om Silent undur diri. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.